I got so singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nia Fadila dengan NIM 42224 Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hubungan dan pengaruh regresi linear berganda menggunakan RStudio. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yakni X1, X2, X3, dan seterusnya, dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, langsung saja kita masuk ke kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nilai ujian matematika siswa kelas 12 di sebuah SMA. Untuk itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35. Terdapat 3 variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap nilai ujian matematika atau variabel dependen. Nah, variabel yang digunakan itu variabel Y atau skor ujian, yaitu nilai ujian matematika dengan rentang 0 sampai 100. Variabel yang kedua, X, yakni motivasi belajar siswa dengan skala 1 hingga 5. Variabel selanjutnya X2 atau metode pengajaran kooperatif, yakni kita ingin melihat efektivitas metode pengajaran dengan skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir, variabel X3 yakni jam belajar, dan yaitu rata-rata jam belajar siswa per minggunya dengan skala 1 hingga 5. Nah, keterangan skalanya untuk variabel motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar, skala 1 itu sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Adapun hipotesis penelitiannya, H0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi, metode pengajaran koperasi, dan jam belajar terhadap skor ujian matematika. Dan H1-nya atau H alternatifnya, setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap skor ujian matematika. Nah, adapun datanya dapat kita lihat pada Excel. Nah, di sini ada data sampel mengenai skor ujian matematika, motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar sebanyak 35 sampel. Oke, kita mulai saja uji regresi linear berganda menggunakan RStudio-nya. Nah, di sini telah saya siapkan kode-kode yang diperlukan, yakni untuk memasukkan data, membuat model, menginstal yang diperlukan, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, dengan plot-plotnya atau diagram-diagramnya. Nah, pertama, kita impor dulu datasetnya. Sebelumnya, data tadi telah saya masukkan ke dalam Excel. Kita impor dataset from Excel. Kita cari sini. Kita letakkan data tadi. Kita tunggu. Kita klik set 1. Nah, kita cek dahulu. Ya, semua sudah lengkap, baru kita impor. Nah, sudah masuk. Kita cek. Ya, sudah semua. Lalu kita masuk ke kode yang telah saya siapkan tadi. Pertama, untuk regresi skor ujiannya, kita masukkan datanya. Kita ketik attach. Jadi kita ketik
data. Ini data untuk tes. Kita klik run. Setelah itu kita buat model regresi sementara untuk uji asumsi klasiknya. Kita ketik model. Nah, ini bisa teman-teman buat apapun. Bisa model, bisa klik satu atau lainnya. Lalu kurang dari, terus kurang LM. Nah, dalam LM ini kita ketikkan pertama skor ujiannya dulu. Skor ujiannya. Lalu motivasi. Ditambah dengan metode pengajaran. Metode pengajaran kooperatif ini. Lalu ditambah lagi dengan jam belajarnya. Ingat ya teman-teman, diperhatikan besar kecilnya jam belajar. Ini. Oke. Kita pindahkan kursor. Setelah tanda kurung, baru kita klik run. Sebelum menguji analisis regresi linear bergandanya, kita uji dahulu asumsi klasiknya. Nah, sebelum asumsi klasik ini perlu kita install package. Package yang perlu kita install itu adalah LM test. Untuk memanggil package-nya, jadi ada LM test, dan car. Itu untuk memanggil multikolinearitasnya, dan LMS tadi untuk memanggil heteroskedastisitasnya untuk uji itu. Car. Oke. Lalu kita klik, ini kita klik run dulu, run. Ya, dia sedang install. Kita tunggu. Sepertinya sudah. Ini kita klik run juga untuk library car-nya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linear. Dalam uji klasik ini, nantinya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam uji normalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Interpretasinya, jika p-value lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, residual tidak normal. Nah, dalam uji normalitas ini nantinya menggunakan uji Shapiro-Wilk, yakni digunakan dalam RStudio ini untuk menilai kenormalan data yang diteliti, terutama untuk sampel kecil. Uji ini efektif dan valid untuk sampel berjumlah kecil. Selanjutnya kita uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Kita ketik Shapiro.test, dalam kurungnya kita klik model, lalu dolar, residual, lalu kita letakkan kursor setelah tanda kurung, kita klik run. Nah, di sini kita lihat untuk Shapiro-Wilk normality test itu p-value-nya 0,9391. Nah, ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka data ini berdistribusi normal dan dapat kita lanjutkan ke uji berikutnya. Uji multikolinearitas. Nah, bertujuan untuk memastikan variabel independen tidak berkorelasi tinggi satu sama lain. Interpretasinya,
Jika VIF kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Sebaliknya, jika VIF besar dari 10, maka ada masalah multikolinearitas. Prediktor tidak berkorelasi dengan prediktor lain, sehingga tidak meningkatkan kesalahan standar atau memengaruhi stabilitas modelnya. Uji multikolinearitas atau variance inflation factor dengan kode VIF. Nah, dalam kolom ini kita ketik model, channel model, lalu kita pindahkan kursor. Setelah kurung, kita klik run. Nah, kita lihat lagi di konsol uji multikolinearitasnya, di mana motivasi nilainya 6,764287, yang mana ini kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas untuk motivasinya. Nah, untuk metode pengajaran kooperatifnya di sini 4,304901 atau kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas terhadap metode pengajaran kooperatif. Dan untuk jam belajar itu 3,800707 atau kurang dari 10, maka pada jam belajar ini juga tidak ada multikolinearitasnya. Nah, selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesalahan residual tersebar merata. Interpretasinya, jika p-value besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika p-value kurang dari 0,05, ada heteroskedastisitas. Pada uji ini menggunakan BP untuk menguji apakah varians galat dari regresi itu bergantung pada nilai variabel independennya. Uji heteroskedastisitas dengan BP. Nah, kita ketik BP test, lalu dalam kolomnya kita ketik model, koma, student type, false, lalu kursornya kita letakkan setelah tanda kurung, baru kita klik run. Nah, kita lihat di konsol outputnya. Nah, kita lihat di sini BP testnya. Di sini p-value-nya 0,3026 atau lebih dari 0,05. Maka tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, dari ujian telah kita lakukan menggunakan RStudio tadi, di sini dapat kita tarik kesimpulan pada uji asumsi normalitas, p-value-nya itu 0,9391 atau lebih besar dari 0,05. Maka residual dalam model regresi berdistribusi normal, artinya asumsi normalitas residual terpenuhi. Ini untuk uji multikolinearitasnya di bawah 10, menunjukkan tidak ada multikolinearitas serius di antara variabel independen. Namun, nilai PIF ini untuk motivasi cukup tinggi, yakni lebih dari 5, meskipun masih dalam batas yang dapat diterima. Dan untuk uji heteroskedastisitas tadi, p-value-nya sama dengan 0,3026 atau lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. Maka varian residual dianggap homogen. Nah, karena asumsi klasik tadi telah terpenuhi, maka kita lanjut ke analisis regresi linear bergandanya. Sebelum ke uji regresi linear berganda, kita dapat melihat plot atau diagramnya. Diagram penyebaran datanya, kita ketik motivasi, koma, skor ujian.
Nah, kita letakkan kursor setelah tanda kurung, kita klik run. Ya, di sini kita dapat melihat skor ujian matematika dengan motivasi. Hasil penyebarannya 2, 3, 4, 5. Lalu untuk metode pengajaran kooperatif dengan skor ujiannya, metode pengajaran koma skor, lalu kita klik run. Nah, di sini metode pengajaran kooperatif dengan skor ujian matematika. Di sini penyebarannya dapat kita lihat. Lalu jam belajar dengan skor ujian matematika. Jam belajar, skor ujian matematika, kita klik run lagi. Nah, di sini ada jam belajar dengan skor ujian. Di sini 2, 3, 4, 5. Nah, sepertinya banyak di 4 dan 5 ya penyebarannya. Nah, di sini ada uji T. Ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Interpretasinya, jika p-value kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value lebih besar sama dengan 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji regresi linear bergandanya, cukup hanya dengan kode SUMMARY, lalu dalam kurungnya kita ketikkan model, lalu kursornya kita letakkan setelah tanda kurung, kita klik run. Nah, kita lihat outputnya di konsol. Nah, di sini ada motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar. Ini untuk menjelaskan uji T-nya. Di mana motivasi, p-value-nya 1,09 dikali 10 pangkat min 6, artinya nih kurang dari 0,05. Berarti signifikan dan berpengaruh terhadap skor ujian. Yang mana koefisiennya 3,8293 positif, yang mana artinya jika motivasinya meningkat, maka skor ujian juga meningkat. Lalu ada metode pengajaran kooperatif, p-value-nya 9,42 kali 10 pangkat min 7, yang artinya kurang dari 0,05, berarti ini signifikan terhadap skor ujian matematika. Lalu koefisiennya itu 3,3641, ini positif, yang berarti semakin tinggi metode pengajaran kooperatifnya, semakin tinggi juga nilai untuk skor ujian matematikanya. Lalu jam belajar, itu p-value-nya 0,00896 atau kurang dari 0,05, berarti ini juga signifikan terhadap skor ujian dengan koefisien 1,5368, ini positif, yang berarti ketika jam belajarnya tinggi, maka skor ujiannya juga tinggi. Jadi, karena semua p-value pada motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar ini kurang dari 0,05, maka masing-masing variabel ini signifikan terhadap skor ujian matematika. Uji F. Tujuannya untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau tidak dalam menjelaskan variabel dependen. Interpretasinya, jika p-value kurang dari 0,05, maka model regresi signifikan. Artinya, variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka model regresinya tidak signifikan. Artinya, variabel independen tidak cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, di sini ada uji F-nya atau F statistik.
dengan 345,3 dan p-value-nya kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16 yang artinya kurang dari 0,05. Berarti cara bersama-sama, motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar itu signifikan terhadap skor ujian matematika siswa. Selanjutnya, koefisien determinasi R2 dan adjust R2. Tujuannya untuk menilai sejauh mana model regresi dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Interpretasinya, jika nilai R square mendekati 1, maka model sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R square rendah, maka model kurang baik dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun adjust R square ini lebih baik digunakan dibandingkan R square biasa, karena sudah memperhitungkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Lalu untuk koefisien determinasinya, ini multiple R square-nya itu 0,9709, yang berarti 97,09% variasi skor ujian dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, dan adjusted R square-nya itu 0,9681. yang menunjukkan bahwa setelah dikoreksi dengan jumlah variabel, model tetap menjelaskan sekitar 96,81% dari variasi skor ujian matematika. Nah, setelah kita melakukan uji regresi linear berganda tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa intercept atau konstanta itu sama dengan 47,43. Yakni jika semua variabel prediktor bernilai 0, skor ujian diprediksi sekitar 47,43. Nah, untuk uji T, di mana motivasi p-value-nya itu sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat min 7, yakni kurang dari 0,05. Maka sangat signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap skor ujian dengan koefisien 3,83. Adapun metode pengajaran mendapatkan p-value sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 7, juga sangat signifikan dengan pengaruh positif berkoefisien 3,36. Terakhir, jam belajar dengan p-value sama dengan 0,00896, yakni kurang dari 0,05, maka ini juga cukup signifikan dan memiliki pengaruh positif dengan koefisien 1,54. Lalu R square-nya sama dengan 0,9709. Maka model ini dapat menjelaskan 97,09% variasi dalam skor ujian matematika. Lalu adjust R square-nya sama dengan 0,9681. Yakni setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, model masih cukup kuat. Yang terakhir, F statistiknya 345,3 dengan p-value-nya kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16. Maka model ini secara keseluruhan sangat signifikan. Jadi, kesimpulan akhirnya, model regresi ini menunjukkan bahwa motivasi, metode pengajaran kooperatif, dan jam belajar itu berpengaruh signifikan terhadap skor ujian matematika siswa kelas 12. Model ini juga sangat baik dalam menjelaskan variasi skor ujian matematika dengan R square-nya 97,09%, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi skor ujian berdasarkan ketiga faktor ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.